Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ignatia Veronica Sinaga dengan NPM 038 sebagai moderator kelompok A5. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah kimia yang berjudul Impact of Ocean Acidification on Marine Organism and Our Possible Efforts to Overcome the Impact of Ocean Acidification on Marine Life. Di sini kami akan membahas dua case study and our solution to overcome the problems. Untuk case yang pertama berasal dari jurnal yang berjudul Temporal Effect of Ocean Warming and Acidification on Coral Alga Competition. Dan case yang kedua berasal dari jurnal yang berjudul Tropical CO2 Ships Reveal the Impact of Ocean Acidification and Coral Reef Intervertebrate Recruitment. Di sini kelompok A5 beranggotakan Albert Christian dengan NPM 048, Alfiana Dwi NPM 015, Azahra Kasna NPM 043, Muhammad Erif Adila NPM 020, Ignatia NPM 038, Prima Made NPM 05, Ralfi Krana Bobi dengan NPM 033, Rangga Aditya Mulya NPM 10, Salsabila Putri Syakila 026. Untuk pemaparannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kasus pertama berjudul Temporal Effect of Ocean Warming and Acidification on Coral Algal Competition, atau artinya efek temporal dari pemanasan dan pengasaman laut pada kompetisi karang dan alga. Pada jurnal ini disebutkan bahwa pertumbuhan koral dan alga sangat tergantung pada suhu dan musim yang terjadi pada suatu tempat. Idealnya berada pada suhu 21 derajat hingga 29 derajat. Penelitian ini bertujuan mencari tahu dampak pemanasan suhu laut dan perubahan pH dalam kompetisi pertahanan hidup makroalga dan koral. Bisa dilihat pada gambar di samping kanan, ada satu contoh spesies dari makroalga dan koral, Halimeda heteromorpha dan Acropora intermedia. Ya, selanjutnya ada pengaruh suhu musim dan suhu terhadap koral dan alga. Suhu panas dalam waktu yang lama menyebabkan penurunan populasi karang akibat suhu cuaca yang panas dan tingkat klasifikasi jangka panjang musim panas melebihi aktivitas jangka panjang di musim dingin. Nah, baik, selanjutnya ada pengaruh musim, kontak, suhu, dan PCO2 tentang fisiologi H. heteromorpha. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu PCO2. Nah, dalam fisika itu P itu adalah tekanan parsial dan CO2 itu dalam kimia karbon dioksida. Nah, yang berarti tekanan parsial karbon dioksida. Nah, PCO2 ini mempunyai tekanan normalnya itu 38 sampai 42 mmHg. Nah, ini juga berhubungan dengan kondisi makroalga atau alga, yang dimana semua makroalga bertahan hidup di seluruh perawatan. Tidak ada bukti A, kontak intermedia memiliki residu efek pada klasifikasi jangka pendek makroalga, yang berarti si makroalga ini juga dipengaruhi oleh yang tadi disebutkan sebelumnya, ada suhu, kontak, musim, dan hal-hal lainnya gitu yang berada di lingkungan. Makroalga Pinetmax sendiri, berdasarkan dari jurnal, makroalga Pinetmax sendiri meningkat secara signifikan di musim panas saat terkena kombinasi suhu RCP 8,5 dan RCP 8,5 PCO2 F1 174 sama dengan 9,53 dan sama dengan 0,002. Sedangkan dark itu respirasi saat malam signifikan menurun di bawah kombinasi perlakuan yang sama dengan F174 kemudian 7,5 dan P sama dengan 0,006. Terus interaksi lainnya menyatakan bahwa kontak dengan A intermedia alias koral membuat peningkatan signifikan makroalga
antara peanut max sama respirasinya di bawah suhu RCP 8,5 musim dingin dengan fisiologi yang sama 1,174 dengan angka 6,53 dan 0,0106. Jadi next. Baik, kesimpulan dari kasus pertama yaitu efek dari kompetisi karang alga bergantung pada kondisi lingkungan mengikuti arah dari musim dingin ke musim panas. Kontak dengan heteromorfa tidak mempengaruhi kelangsungan hidup H, intermedia atau luasan karang pemutihan, namun mengurangi tingkat kalsifikasi keseluruhan dan meningkatkan laju fotosintesis di musim panas. Pemanasan laut dan pengasaman tidak mengakibatkan efek berbahaya pada parameter fisiologis, diukur untuk kedua studi organisme di musim dingin. Oke, untuk kasus yang kedua, tropical CO2 ships reveal the impact of ocean acidification on coral reef invertebrata recruitment, atau artinya rembesan CO2 tropis yang mengungkapkan dampak pengasaman laut pada perekrutan invertebrata terumbu karang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengasaman laut itu berdampak pada terumbu karang dan hewan bercangkang seperti kerang gitu. Nah, air laut yang semakin asam bisa membuat terumbu karang menjadi sulit berkembang. Di Indonesia sendiri selama 30 tahun terakhir banyak sekali terumbu karang yang kurang baik, yang kondisinya kurang baik yang disebabkan oleh pengasaman laut. Nah, dengan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer yang menyebabkan pengasaman laut dengan mengurangi pH air laut dan tingkat saturasi karbonat. Efek peningkatan CO2 pada rekrutmen invertebrata dan pengembangan masyarakat menggunakan substrat rekrutmen buatan untuk menstandarisasi karakteristik habitat pada rembesan CO2 pada dua terumbu karang di Papua Nugini. Di sini membandingkan temuan dengan data yang dikumpulkan menggunakan metode serupa pada rembesan-rembesan. Kemudian di sini ada kasus dari Berkoda dan Picos sebagai contoh dari kelompok Cetacea, contoh dari hewan invertebrata, di mana kedua hewan ini sangat penting untuk berperan sebagai makanan dalam ikan karang. Nah, keadaan saturasi air laut dari aragonit dan kalsit turun dengan cepat ketika kondisi perairan mengandung CO2 yang tinggi atau mengalami pengasaman. Ini mendorong organisme untuk lebih adaptif karena situasi lingkungan yang menjadi lebih sulit untuk mempertahankan cangkang maupun rangka luar yang menyebabkan area korosif terhadap kandungan karbonat yang dimiliki oleh organisme karang, dan contohnya adalah invertebrata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solution to overcome the impact of ocean acidification atau solusi dalam menghadapi pengasaman laut. Nah, seperti kita ketahui bahwa pengasaman laut ini yang paling berkontribusi mempengaruhinya ialah karbon dioksida. Nah, dalam penggunaan sepeda dan berjalan kaki saat berpergian, kita bisa ikut serta dalam mengurangi keberadaan karbon dioksida. Lalu yang kedua, mengurangi konsumsi daging. Apa sih hubungan konsumsi daging dengan pengasaman laut? Nah, mengurangi konsumsi daging ini dapat membantu menurunkan emisi gas. Seperti kita ketahui bahwa lebih dari 80% lahan pertanian atau peternakan di dunia ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu. Nah, perubahan pola konsumsi diharapkan bisa mengurangi penggunaan lahan dan mengembalikannya menjadi lahan hutan. Nah, dalam hal ini juga kita bisa mengurangi konsumsi daging dan beralih ke makanan nabati seperti biji-bijian atau kacang-kacangan sebagai sumber protein, sehingga dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim. Nah, yang ketiga, ada mengumpulkan sampah di pesisir laut dan mengolahnya. Kita juga tahu bahwa ini adalah hal mendasar. Sampah di pesisir laut bisa menjadi faktor penyebab adanya pencemaran air dan menjadi limbah. Nah, pencemaran air limbah ini dapat mengubah suhu laut, pH, salinitas, dan tingkat oksigen, sehingga mengganggu proses biologis pada hewan.
Ada reboisasi juga. Reboisasi bisa menjadi langkah dalam pengembalian lahan hutan, bijak dalam menggunakan energi, dan yang paling terpenting adalah mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Jika kita melakukannya secara tulus dari dalam hati, kita bisa membantu mengurangi pengasaman laut ini karena mengetahui dampaknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok A5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.